merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan dan karunia kita dapat bertemu di hari ini dalam kegiatan sosialisasi disiminasi budaya positif di SDN 3 Solan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekolah, yaitu Bapak Alina dan juga rekan-rekan guru SDN 3 Solan yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya dalam sosialisasi diseminasi budaya positif ini. Saya langsung saja. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tabalong di SDN 3 Solan, dan kami memiliki fasilitator yaitu Bu Iis Setianingsih SPD. Beliau bertempat di Martapura, Kalimantan Selatan. Pengajar praktek kami yaitu Ibu Jumaro SPD AUD. Beliau adalah pengawas di TK Tanjung. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas di SDN 3 Solan. Nah, di sini kami ada pertanyaan pemantik. Jawabannya itu cukup setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju enggak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Ya bisa, tapi tergantung hukumannya. Nah, terus ada pendapat lain? Bisa enggak Bapak Ibu? Ya, jadi menurut Bapak Arief tidak setuju karena bisa mengakibatkan kedepannya anak itu menjadi pendendam dan malah memberontak karena hukuman tersebut. Terus untuk yang kedua yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah, jadi nanti kita bahas di belakangnya itu seperti apa. Jadi pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi tinggal kita ambil sisi mananya dulu nanti.
Nah, ini di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Yang kedua, murid mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini berdasarkan teori kontrol. Nah, jadi di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, jadi untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus responnya. Dan untuk teori kontrol atau pilihannya yang kita miliki, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi untuk stimulus responnya, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita atau berpendapat sama seperti kita. Tapi untuk teori kontrolnya itu, kita itu harus berusaha memahami, karena pandangan orang lain itu belum tentu sama dengan kita. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk pandangan orang lain itu harus sama seperti kita. Nah, itu salah satu contohnya. Terus ada contoh berikutnya, sebagai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal untuk teori kontrolnya itu, semua perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Jadi baik dan buruk itu pasti mereka itu memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, terus yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Jadi untuk teori kontrolnya atau teori pilihannya itu tidak ada yang berpikir negatifnya itu. Jadi harus berpikir positif. Yang ada itu hanya menang dan menang. Nah, ini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Nah, jadi seperti yang ada di bawah itu nanti ulun jelaskan. Nah, ini apakah makna disiplin? Nah, disiplin diri adalah membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi kalau dalam budaya kita itu, disiplin itu menjadi kayak suatu kepatuhan. Jadi seperti kita mengontrol orang lain itu harus seperti ini, harus seperti itu. Dalam budaya kita itu disiplin itu seperti itu. Padahal makna dari disiplin diri sendiri itu membuat orang menggali potensinya. Jadi membuat diri kita sendiri nih, potensi kita ini. Jadi kalau dalam budaya kita, disiplin itu menjadi seperti, oh harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini nanti ada konsekuensinya atau hukumannya yang menjadi seperti ini. Nah, itu jadi untuk makna disiplin. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dapat dicapai setiap individu, ya. Jadi setiap perilaku atau perbuatan orang itu pasti memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Jadi setiap perilaku kita, orang lain itu pasti memiliki suatu tujuan. Terus nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas dalam pembuatan visi sekolah, yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, selanjutnya kita masuk dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, ini ada 3 contohnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia tidak akan melanggar suatu peraturan karena dia ingin menghindari hukuman itu. Dia takut akan hukuman itu. Jadi itu motivasi dari eksternal. Jadi motivasi yang datang dari luar, karena pengaruh dari luar eksternal ke dalam diri kita membuat kita menghindari ketidaknyamanan itu. Terus untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, berarti itu termasuk motivasi eksternal juga. Jadi mengharapkan suatu imbalan, penghargaan, sebagainya itu kan, itu motivasi dari luar karena akan diberi hadiah apabila kita melakukan yang seperti ini, kita berprestasi seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini contoh untuk motivasi internal dalam diri kita sendiri. Kedepannya kita mau seperti apa? Oh, nanti kalau saya datang tepat waktu dalam sekolah, dalam berangkat sekolah, itu dampaknya untuk saya ini seperti apa? Baik kan jelek? Nah, positifnya kan jelas. Oh, nanti saya tidak akan terlambat dalam menerima pelajaran. Seperti itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau dilencengkan menjadi motivasi eksternal, oh saya harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat, nanti dihukum. Nah, itu untuk menghindari hukuman itu. Nah, ini untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi ya. Penghargaan itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, jadi penghargaan itu sama seperti hukuman, Bapak. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Di sini kita sebagai guru. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pertanyaannya, dengan penghargaan, apa kita bisa secara menerus, secara kontinu melakukan itu terus? Setiap hari melakukan penghargaan itu atau setiap minggu secara kontinu. Nah, terus penghargaan itu menghukum juga. Saya beri contoh seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan ada di kelas, guru ada berpendapat seperti ini, misalkan memberi penghargaan. Nanti yang bisa mengerjakan seperti ini atau yang bisa ranking diberi hadiah, diberi imbalan, diberi apa? Itu kan nanti kan yang merasa terhukum itu anak yang tidak akan mendapatkan imbalan itu. Dia merasa terhukum. Saya tidak pernah mendapatkan penghargaan. Apa ini karena saya tidak bisa? Apa ini karena saya tidak mampu? Nah, itu jadi ada semacam penghukuman untuk dirinya sendiri dari anak itu. Terus
penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini saya berikan satu contoh lagi untuk penghargaan. Untuk diri anak sendiri yang memang sudah mampu melakukannya, dia akan merasa bosan, Bapak Ibu. Alah, tanpa saya belajar, saya pasti sudah juara, saya pasti sudah bisa menang. Karena memang pada dasarnya dia memang yang paling unggul. Dia jadi kehilangan motivasi untuk anak ini sendiri yang sering mendapatkan penghargaan. Ngapain saya belajar orang yang menang saya juga? Ngapain saya melakukan itu? Yang jelas-jelas saya akan menjadi pemenang. Jadi dia tidak ada lagi ide-ide kreatif untuk meningkatkan motivasinya itu. Ya dia akan stagnan di situ aja, tidak akan bisa mengembangkan dirinya. Terus untuk anak-anak yang kalah, yang tidak mendapatkan penghargaan, itu seperti apa? Percuma saya belajar capek-capek, yang dapat hadiah tetap si A, saya tidak pernah dapat. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang dinamakan dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Jadi penghargaan itu bisa masuk ke dalam kategori hukuman. Nah, ini jadi ada beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi mungkin bisa kita jadikan sebagai pengganti untuk penghargaan itu sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ini dapat memberikan apresiasi atau pengakuan, tapi yang perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi misalkan ada dalam suatu kelas beberapa anak, kita beri penghargaan khusus apabila anak ini memang mempunyai keunggulan, maksudnya secara khusus, secara pribadi, face to face. Kita antara kita dan anak itu jangan di depan anak-anak yang lain, supaya anak-anak yang lain tidak minder. Jadi cukup kita panggil, misalkan dalam kamu sudah bagus dalam seperti ini tingkatkan, beri apresiasi khusus secara pengakuan. Selanjutnya beri pengakuan secara pribadi, ya seperti tadi itu, kurang lebih seperti pengakuan secara khusus. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, jadi lebih baiknya kita beri pengakuan untuk semua murid secara bergantian. Misalkan untuk hari ini kita beri pengakuan, walaupun anak itu mungkin dalam tanda kutip ada kekurangan, misalkan ada kekurangan dalam hal belajar. Jadi bisa kita beri, alhamdulillah hari ini si A sudah ada perkembangan. Yang kemarin menghafal ABCD cuma sampai E, sekarang sudah bisa sampai I. Nah, beri aja secara bergantian kepada anak-anak itu. Besoknya beri juga yang lain, jangan hanya beri kepada satu anak. Terus beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini secara konsisten. Jadi jangan sampai terputus pengakuan kepada anak ini. Itu nanti dapat memutus motivasi anak itu sendiri. Nah, terus yang terakhir fokus pada proses. Nah, ini nyata ya. Jadi kita harus memfokuskan pada proses itu sendiri. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu. Jadi situasinya misalnya yang pertama pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Jadi kata pembukanya kemarin saya perhatikan, untuk nilai kebajikannya itu rasa empatimu yang besar. Contohnya lagi ada, misalkan yang terakhir ini, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, pembukanya itu terima kasih untuk, misalkan terima kasih untuk apa? Misalkan kita membereskan, terima kasih untuk menjaga kebersihannya. Terus nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawab, karena kan kebersihan kelas itu merupakan tanggung jawab kita semua.
Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi, ya. Jadi apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama ini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Termasuk apa? Hukuman. Ya, hukuman. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, hukuman itu jelas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya, begitu jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kalau hukuman mungkin Bapak Ibu sudah tahu seperti apa. Kalau konsekuensi itu kan akibat yang datang karena apa? Karena dari diri kita sendiri kan. Akibat yang datang karena perbuatan kita. Jadi itu akibatnya. Jadi kita harus menerima konsekuensinya. Seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensinya. Karena kan kalau dalam pelajaran PJOK itu kan ada pemanasan lari. Misalkan biasanya lari 1 kali keliling. Kalau terlambat kan konsekuensinya harus lari 2 kali lipatnya. Nah, terus ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jelas konsekuensi. Karena itu kan sudah punya teman. Kita coret-coret, ya kita harus mengganti konsekuensinya. Nah, ini untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Untuk hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan terjadi itu masuk kategori hukuman. Untuk konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu untuk hukuman itu sendiri. Sedangkan untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena itu memang konsekuensinya sudah. Terus hukuman itu berupa paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Anak membenci kedisiplinan. Jadi untuk hukuman ini, jadi anak-anak ini jadi benci sama kedisiplinan. Gara-gara disuruh seperti ini saya jadi kena hukum.
gara-gara begini saya jadi dihukum. Nah, jadi apa konsekuensinya? Jadi misalkan anak berangkat sekolah terlambat. Kalau terlambat kan jelas biasanya dikasih hukuman gitu kan. Jadi membuat anak daripada saya kena hukuman, mending saya bolos jam pelajaran ini. Saya masuk dihukum juga. Daripada saya dihukum, saya masuk jam pelajaran keduanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu untuk restitusi. Nah, jadi untuk tadi kan sudah hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita tambah restitusi. Jadi di sini ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Jadi untuk hukuman itu sendiri termasuk dalam identitas yang gagal. Jadi gagal dalam pencarian identitas anak itu kalau kita memperlakukan hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi, kita akan sukses dalam mencari jati diri dan identitas anak itu seperti apa. Nah, untuk kita ambil contoh yang pertama tadi. Yang tadi kan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, untuk restitusi itu menjadi sebuah pilihan. Pilihan yang diberikan kepada si anak. Ingin memperbaiki masalah atau seperti apa? Kalau ingin diperbaiki permasalahannya, kamu maunya seperti apa? Nah, itu kan memberikan pilihan-pilihan kepada anak untuk memecahkan permasalahannya itu sendiri. Bukan hanya kita yang menjudge anak tiba-tiba, oh kamu harus begini, kamu sudah melakukan seperti ini, kamu harus begini. Itu kan tidak ada pilihan untuk anak. Menjadi sebuah hukuman karena keharusan juga. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahannya. Misalkan datang terlambat. Jadi kalau untuk menebus kesalahan itu jadi seperti hukuman. Jadi kalau untuk restitusi ini supaya anak itu belajar dari kesalahannya, biar kelak di kemudian hari bisa memperbaiki kesalahannya itu. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran, bukan paksaan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak, bukan paksaan harus seperti apa anak itu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya murid pada saat kembali pada kelompoknya, murid ini sudah bisa kembali ceria lagi setelah melakukan kesalahan itu. Jadi dia tidak memikirkan lagi kesalahan-kesalahan itu. Oh, ternyata ada solusinya untuk saya. Nah, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada juga. Jadi pertanyaan itu hampir sama seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm?
bila tidak mengendarai roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini untuk tabel keyakinan kelas, untuk tabel T dan Y. Nggak kelihatan Bapak Ibu ya? Halus betul tulisannya. Jadi untuk tabel keyakinan menggunakan tabel T dan Y ini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama bekerja, hormat. Yang kedua bekerja. Yang ketiga itu diterima dan dimiliki. Ya, jadi untuk hormat itu sendiri, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan untuk kata bekerjanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Untuk diterimanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok untuk saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalau untuk rasa hormat itu ada 3 juga. Jadi dia terlihat, terdengar, dan juga berperilaku. Untuk bekerja itu terdengar dulu, terlihat, baru berperilaku. Nah, jadi kebalikannya dari diterima. Kalau diterima dan dimiliki itu seperti ini. Ini yang lebih jelas. Ya. Nah, jadi ada kata tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk rasa hormat sendiri, misalkan datang tepat waktu, berarti itu kan tampak seperti. Untuk tidak tampak sepertinya seperti apa? Oh, sering hadir terlambat. Sering hadir terlambat. Terus tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Sedangkan tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Jadi itu seperti kata positif dan negatif juga. Untuk tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, di sini ada lagi peraturan dan keyakinan kelas. Jadi biasanya kita menggunakan peraturan kelas. Misalkan seperti ini peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kelas itu kita ubah katanya, jangan yang terlalu panjang, cukup kata yang mencakup semuanya. Contohnya, saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu menggugah rasa apa ke anak-anak? Tanggung jawab kan? Itu jadi rasa tanggung jawab anak-anak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti apa? Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu biasanya kalau peraturan-peraturan sekolah itu seperti itu biasanya. Ada kata-kata dilarang, namanya peraturan kan sudah pasti. Dilarang, harus. Nah, sedangkan untuk keyakinan itu kita ubah. Nah, bergantian atau menunggu giliran, sama menghormati orang lain, bersabar. Giliran, sama menghormati orang lain, bersabar. Jadi tidak perlu terlalu banyak peraturan. Karena saya ingat juga zaman SMA itu ada peraturan yang tercantum itu Bapak Ibu di muka kantor itu panjang itu tata tertib itu, dan di situ ada poin-poinnya.
manjat pagar sekolah, poinnya 15. Berkelahi, poinnya 30. Narkoba, langsung poinnya 100. Kalau sudah nyampe 100 poin itu dikeluarkan dari sekolah. Jadi ada poin-poinnya. Ya ini yang membuat anak menjadi ketakutan. Seperti yang saya bilang tadi, hadir terlambat misalkan dapat poin 5, mending saya tak masuk, nggak dapat poin kesalahan, ya kan? Masuk terlambat dapat poin 5, mending sekalian nggak usah masuk, udah hadir, bilang aja izin sakit atau apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia makin tahu tadi juga sudah ada, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ya memang setiap manusia itu pasti butuh yang namanya kasih sayang. Ya Bu Siska ya. Terus kesenangan, banyak berbagai macam kesenangan yang dapat menyenangkan setiap orang itu, dan kesenangan itu berbeda-beda. Misalkan si A kesenangannya seperti ini, si B seperti ini, jelas kebutuhannya itu berbeda juga. Terus penguasaan di sini dalam arti dapat menguasai segala sesuatu, bukan menguasai dalam konotasi negatif, tapi positif. Misalkan, saya ingin menguasai bidang seperti ini, saya ingin menguasai bidang teknologi. Nah, seperti itu. Terus kebebasan. Ya, kita ingin bebas, tidak ingin dikekang. Kita ingin bebas mengekspresikan diri kita seperti apa. Bebas dalam arti positif. Bebas menentukan pilihan. Ya, jadi bebas dalam arti positif, bukan bebas yang kebablasan. Nah, itu lain lagi nanti. Terus yang terakhir bertahan hidup. Ya jelas, itu kebutuhan manusia bertahan hidup itu apa? Ya makan, minum. Itu kan termasuk salah satu cara kita untuk bertahan hidup. Tanpa makan dan minum kan tidak mungkin kita bertahan. Ya. Terus 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol itu kan ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Jadi ada 3 identitas yang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, identitas yang gagal. Yang kedua, identitas berhasil tetapi dikontrol dari luar atau dikontrol orang lain. Dan yang terakhir, identitas itu berhasil atau sukses menggunakan kontrol diri kita sendiri. Contohnya, dalam guru berkata misalkan ya, atau guru berbuat yang pertama ini. Guru berbuat, kalau sebagai penghukum itu biasanya menyakiti, lari keliling lapangan, terus membersihkan WC apa, dan juga kadang memberikan hukuman ini yang tidak selaras Bapak Ibu. Maksudnya anak-anak melakukan kesalahannya seperti ini, tapi hukumannya seperti itu. Itu kan beda jauh. Misalkan tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Dijemur di luar, atau lari keliling, kan tidak logis, tidak selaras sama apa yang dia lakukan. Datang terlambat, suruh ngepel WC, nah itu kan tidak selaras. Nah, terus sebagai pembuat rasa bersalah, ya itu sudah biasanya bilang, Bapak kecewa sama kamu, Ibu kecewa sama kamu, padahal Ibu sudah mengajari kamu seperti ini,
seperti itu, tapi kau masih melakukan itu, ibu merasa kecewa sama kamu. Nah itu kan jadi membuat anak itu merasa bersalah, dan ini akan cukup lama terbawanya Bapak Ibu. Nah kalau untuk sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya seperti teman kita buatkan, ya kita rangkul seperti apa seorang teman itu kepada teman. Sebagai pemantau itu kita menghitung, mengukur, atau apa peraturannya. Kita hanya sebagai pemantau aja, kita melihat, oh seperti ini anak-anak, oh ya ini sudah bagus, oh ini yang melanggar aturan. Sukses anak-anak itu identitasnya, tetapi tetap terkontrol sama kita, sama gurunya, karena dipantau terus. Nah, sedangkan untuk manajer, ini bisa menghargai diri sendiri. Jadi kita bisa mengontrol diri. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau kita sebagai manajer. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi kita sebagai manajer, kita ya layaknya seorang manajer kepada bawahannya itu seperti apa? Memberi bimbingan tanpa harus kita kontrol, tapi untuk meningkatkan kesadaran dirinya itu. Nah, itu untuk 5 posisi kontrol. Jadi alangkah baiknya posisi kontrol yang paling bagus itu kan kita sebagai manajer. Nah, ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah belajar, tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, itu siapa yang mengatakan? Kita lihat. Kalau pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu seperti tadi, itu kan membuat murid menjadi merasa bersalah. Kalau sudah kita menjudge anak-anak, kamu tidak pernah benar melakukan ini, kamu tidak pernah bisa melakukan itu, nah itu sudah sebagai penghukum untuk anak-anak. Kalau sebagai teman ini kan ya biasa kata, ayolah lakukan ini demi ibu, ayolah, ada kata-kata ayolah, mengajak. Biasanya kan kalau kita sesama teman kan mengajak kan, ayolah, ayo. Nah, sedangkan untuk pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalkan kalau dalam misalkan dalam berbuat kebaikan, misalkan ada yang berbuat kebaikan, dikasih stiker. Tapi posisi kita di sini sebagai pemantau. Terus kalau untuk sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer ini memberi keleluasaan kepada murid kita untuk menyelesaikan masalahnya supaya kedepannya lebih baik lagi. Kita beri pilihan seperti apa yang mereka mau. Misalkan mereka tidak mengerjakan PR seperti kata ibu tadi kan, tidak mengerjakan PR. Jadi kita tanyakan, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk menggantikan itu semua? Ini teman-teman sudah mendapatkan nilai, kamu belum dari nilai PR ini. Terus apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mendapatkan nilai itu? Nah, otomatis kan nanti kan anak-anak, saya mau mengulang,
Saya mau mengerjakan PR lagi Bu, beri saya tugas, saya akan mengerjakan di rumah hari ini. Nah, dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini sudah menjudge ini. Kalau sudah ada kata selalu, tidak pernah, tidak bisa, itu sudah langsung menghukum kepada anak-anak itu. Nah ini untuk segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini banyak kata yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas anak ini. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita bisa berkata begitu. Jangan berkata, oh kamu melakukan ini salah. Oh yang kamu lakukan itu salah. Tapi kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Karena memang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kan. Nah terus bisa juga misalkan anak datang terlambat, kita bisa, oh bapak mana? Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Bapak sama ibu juga dulu waktu sekolah pernah terlambat. Nah, jadi kita bisa menstabilkan identitas anak dengan kata-kata yang lebih lembut, yang tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka minder. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kita stabilkan dulu identitas anak itu. Terus selanjutnya, habis kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah itu dengan beberapa contoh pertanyaan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Ini yang paling sering kita gunakan. Seperti anak datang terlambat, pasti kita tanya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Tidak mengerjakan PR, pasti si anak punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Selalu ada alasan-alasan di balik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi kita gali, kita validasi tindakan yang salahnya itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apabila keyakinan kelas itu kan biasanya sudah dibuat. Misalkan ada bermacam-macam keyakinan kelas yang kadang ditempel di kelas, dibuatkan seperti apa. Nah, jadi dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, anak melihat kesalahannya dihubungkan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai apa yang kita percaya? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Atau keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Misalkan keyakinan seperti ini. Apa kamu sudah apa perbuatan kamu itu termasuk ke dalam keyakinan kelas? Misalkan datang terlambat, apa keyakinan kamu itu masuk ke dalam keyakinan kelas? Pasti dia jawabnya tidak Bu. Terus keyakinan apa yang kamu langgar? Datang tepat waktu Bu. Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi dia tahu, jadi dia oh iya saya salah, saya sudah melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya, ini untuk yang terakhir. Intervensi 30 detik. Ya. Nah, kelihatannya mesti 3 detik. Intervensi ini bisa membantu murid memiliki kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat, dengan secara non-konfrontif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi setelah kita menanyakan keyakinan, kita bisa intervensi yang kurang lebih 30 detik.
dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan tadi? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Bisa juga, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Misalkan ada anak yang suka menjadi teman, ganggu temannya, ya. Kita tanya dalam intervensi itu, apa mengganggu teman seperti itu sesuatu yang memang kamu inginkan? Apa yang memang kamu suka mengganggu teman? Nah, bisa juga seperti ini. Apakah wajar membuat kesalahan? Terus, bisakah kita memperbaikinya? Kita selalu memberikan pilihan-pilihan kepada murid untuk menentukan keinginannya. Karena kan dalam pembelajaran kita yang sekarang ini, lagi di kurikulum Merdeka juga kan, kita harus berpusat kepada murid. Jadi kita berikan kebebasan kepada murid. Guru ini hanya sebagai pembimbing, Bapak Ibu ya. Makanya kalau katanya filosofi Ki Hajar Dewantara kan, guru itu sebagai apa? Petani, ya kan? Guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid itu diibaratkan sebagai benih padi. Kita cukup untuk melihat tumbuh kembangnya anak. Kita tinggal membimbing anak, kita tinggal cukup menyiraminya, kita cukup memupuknya. Biarkan dia mau tumbuhnya seperti apa, potensinya itu seperti apa. Karena memang potensi setiap anak itu pasti akan berbeda. Ada anak yang suka kesenian, ada anak yang suka olahraga, bahkan ada yang tidak suka keduanya. Mungkin dia lebih suka pelajaran agama karena dia memang misalkan pengennya nanti lanjutnya pesantren. Nah, kan ada juga seperti itu. Ada juga misalkan murid yang memang sudah lulus SD mau langsung bekerja, atau lulus SMP mau langsung bekerja, lulus SMA mau langsung bekerja, mau langsung daftar polisi misalkan lulus SMA, kan bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi biasanya kalau dalam sosialisasi, dalam segala hal pertemuan itu, kata-kata seperti ini yang paling ditunggu. Terima kasih. Nah itu artinya kan berarti kan sudah akhir sudah itu. Saya juga begitu loh Ibu. Kalau setiap ada sosialisasi lihat terima kasih. Oh ini. Apalagi kalau jam siang gitu, terima kasih. Oh waktunya makan siang. Oh waktunya coffee break. Ya jadi Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi sedikit dari sosialisasi kami mengenai diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita yaitu SDN 3 Solar. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan atau bahkan bisa kita tingkatkan lagi. Kita berikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Kita dampingi mereka untuk menumbuhkan potensinya. Kita gali sendiri potensinya itu seperti apa. Kita cukup membimbing anak-anak. Jadi biarkan mereka berkehendak mau seperti apa. Termasuk dalam belajar juga seperti apa itu berikan semuanya kepada anak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Ulun minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, ulun mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.